Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang pembahasan celaan terhadap dunia. Wa khataba Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi faqala: Ya ayyuhan nas, innakum khuliqtum bi amrin in kuntum tusaddiquna bihi fa innakum hamqa wa in kuntum tukadzibuna bihi fa innakum halka. Innama khuliqtum lil abad walakinnakum min darin ila darin tanqulun ibadallah, innakum fi darin lakum fiha min ta'amikum ghasas wa min sharabikum syaqqun la tasfu lakum ni'matun tasurruna biha illa bi firaqi ukhra takrahuna firaqaha fa'amalu lima antum sa'iruna ilaihi wa khaliduna fihi. Thumma ghalabahu al-buka wa nazala. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih menyampaikan khutbah pada suatu hari. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah pada dinasti Umayyah, khalifah paling adil dalam menegakkan khilafah di antara khalifah-khalifah yang ada pada masa dinasti Umayyah. Ini Umar bin Abdul Aziz khalifah yang paling adil. Jangankan manusia, serigala tidak berani memangsa domba pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Jangankan manusia yang kuat memangsa yang lemah, hewan saja serigala tidak berani memangsa domba sembarangan. Begitu kira-kira keadilan tertegakkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, suatu ketika Umar bin Abdul Aziz menyampaikan khutbah yang bunyinya, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum khuliqtum li amrin in kuntum tusaddiquna bihi fa innakum haqqa. Sesungguhnya kalian diciptakan untuk suatu perkara atau suatu tujuan. In kuntum tusaddiquna bihi fa innakum haqqa. Yang jika kalian meyakini perkara tersebut, maka kalian menjadi orang yang tidak tahu apa-apa atau bodoh. Wa in kuntum tukadzibuna bihi fa innahum halka. Dan jika kalian mendustakan perkara tersebut, maka kalian akan celaka. Innama khuliqtum lil abad. Hanya saja kalian diciptakan untuk selama-lamanya. Artinya untuk kehidupan akhirat yang di sana kehidupannya adalah abadi selama-lamanya. Ini yang dimaksudkan tadi oleh Umar bin Abdul Aziz, kalian diciptakan untuk satu perkara
yang kalian meyakini, dan jika kalian meyakini perkara tersebut, kalian tidak tahu apa-apa. Artinya kita bodoh terhadap perkara apa yang akan terjadi di hari akhirat. Tapi kalau kita mendustakan perkara tersebut, mendustakan perkara akhirat, kita akan celaka. Karena seorang beriman itu dianggap beriman kalau dia beriman kepada perkara akhirat. Nah, perkara itu adalah perkara itu innama khuliqtum lil abad. Kalian diciptakan untuk abadi di akhirat nanti. Walakinnakum min darin ila darin tunqalun. Akan tetapi kalian hari ini sedang dipindahkan dari satu negeri ke negeri yang lain. Dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan yang lain. Jadi kita sekarang sedang berada di fase kehidupan dunia. Dulu fase alam roh, kita pernah hidup di alam roh. Kemudian kita pernah hidup di alam rahim, masing-masing 9 bulan. Ada yang kurang sedikit, ada yang lebih sedikit. Kemudian setelah fase kehidupan alam rahim, kita akan berpindah lagi dari rahim, kemudian ke fase kehidupan dunia. Setelah fase kehidupan dunia, nanti kita akan berpindah lagi pada fase kehidupan alam barzakh, alam kubur. Setelah fase kehidupan alam kubur, nanti kita akan berpindah lagi kepada fase kehidupan yang abadi, tidak ada pindah-pindah lagi, yaitu kehidupan akhir. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, kalian diciptakan untuk kehidupan akhirat yang abadi. Cuman saat ini kalian sedang dipindahkan, diungsikan dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu fase kehidupan kepada kehidupan yang lain. Artinya kita ini belum sampai pada tujuan. Kita belum sampai pada tujuan. Ini kita baru fase keberapa ya? Fase ketiga. Perjalanan masih panjang, maka jangan main-main kita. Ini ketiga, roh, rahim, dunia. Jadi kita akan diungsikan lagi, pindah lagi. Jadi kita cucu tawaci Rohingya, pindah-pindah, bawa dari Aceh Selatan, bawa ke Aceh, dari mana Aceh, balik lagi Aceh Selatan. Ini ke depan bagaimana kehidupan mereka. Tapi hakikat kita semua sama. Kita berpindah-pindah dari satu kehidupan kepada kehidupan yang lain. Nanti baru kehidupan terakhir, dan itulah tujuan kita semua. Akan selama-lamanya, yaitu kehidupan abadi di akhirat. Yang di neraka na'udzubillah, yang di surga di surga. Kita diciptakan untuk itu. Jadi oleh karena itu jangan terlalu bergaduh di dunia ini, baru fase ketiga. Jangan terlalu bergaduh di sini, jangan terlalu sampai gara-gara kita sebentar hidup di dunia ini bermasalah nanti di fase berikutnya di alam barzakh, dan bermasalah di fase yang abadi. Nah, itu ya. Kalau sudah bermasalah di fase yang abadi itu susah untuk kita perbaiki. Ya, apalagi kalau sampai kekal dalam neraka, tidak ada perbaikan. Maka maksudnya hendaklah kita berhati-hati. Kita diciptakan bukan untuk hidup di dunia, tapi kita diciptakan untuk hidup abadi nanti di hari akhirat. Ini hanya perjalanan sementara sebelum berangkat ke tempat berikutnya. Maka ibadallah, lanjut Umar bin Abdul Aziz, ibadallah, innakum fi darin lakum fiha min ta'amikum ghasas wa min syarabikum syarq. Kalian saat ini sedang berada di negeri, di fase ketiga ini, kalian sedang berada di tempat, ya, lakum fiha min ta'amikum ghasas, di mana kalau kalian makan, terlalu banyak makan, ghasas, akan tercekik di leher. Seperti sebagian kita, ada yang kalau makan kenduri tidak sanggup bangun lagi.
Boleh baju kauri mulut dia pakai mudah jak kerja berangkat. Teh ya le berangkat bangsa. Itulah negeri dunia. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun hidangan di depan kita, nggak bisa kita makan semuanya. Kalau kita paksakan akan keselut. Peh baru. Ya. Wa min syarabin syarq. Demikian juga. Hidup di negeri yang minum pun ada batasnya. Makan ada batas meskipun kita punya banyak makanan. Minum pun ada batas meskipun kita punya banyak minuman. Tidak bisa banyak makan. Walaupun kita punya uang mau beli suka-suka kita minuman. Tapi kalau di surga nanti ada batas. Mau makan satu masjid ini sekali makan. Tidak ada batas. Kenyang, tidak ada kotoran, tidak ada pikir cari WC, tidak ada lagi makan, dah tegang di leher ini kena kolesterol, tidak ada lagi makan kayak kita perut, minta WC, tidak ada. Kullu ma tashtahi bihil anfus. Di akhirat nanti di surga, semua yang diinginkan oleh nafsu kita dapat. Belum kita ucap, baru terbersit di hati langsung di depan mata. Tapi itu di negeri nanti, di negeri tujuan akhir kita semua. Nah, di sini belum. Ini masih semua ada batasan. Ya. Maka la tasulakum ni'matun tasurruna biha illa bi firaqi ukhra takrahuna fi firaqaha. Tidak sempurna bagi kalian nikmat, tidak datang bagi kalian satu nikmat yang kalian berbahagia dengan nikmat tersebut, melainkan kalian harus siap-siap berpisah dengan nikmat yang lain yang kalian tidak suka berpisah dengan nikmat itu. Tidak ada nikmat di dunia ini yang sempurna. Enak di sini, tidak enak di bagian lain. Ada orang pekerjaannya sukses, karirnya bagus, masalah di keluarga. Ada orang keluarganya bagus, istrinya bagus, anaknya semua baik-baik, menjadi sumber kebahagiaan, masalah di tetangga. Tidak ada kenikmatan yang semua sisi tidak ada. Itulah dunia. Ketika kita dibuat bahagia di satu bagian kehidupan di dunia ini, berarti kita ada kebahagiaan dicabut di bagian yang lain. Tidak ada orang yang semua sisi bahagia. Ada orang yang karirnya bagus, keluarganya bagus, anak-anaknya sukses semua, tapi dicabut nikmat pada fisiknya, sakit-sakit. Pokoknya dunia ini ketika kita mendapatkan satu sisi kebahagiaan, berarti ada bagian kebahagiaan lain yang dicabut oleh Allah. Itulah dunia. Jadi tidak ada kebahagiaan mutlak. Makanya kita harus siap-siap selalu. Hidup di dunia ini harus siap-siap selalu. Ketika kita mendapatkan satu kebahagiaan di satu sisi, harus siap-siap akan ada masalah di sisi yang lain. Jadi jangan nanti terkejut. Memang seperti ini dunia. Jangan terkejut nanti. Kenapa saya sudah soleh, sudah taat, sudah ke masjid, sudah ikut pengajian? Nah, cik masalah. Cik, nah. Tak jadi wali Allah lebih raya ke masalah. Pasti itu. Enak satu bagian, tidak enak di bagian yang lain. Nikmat satu bagian, tidak nikmat di bagian yang lain. Tidak ada kenikmatan mutlak di dunia. Inilah negeri dunia. Tidak ada kebahagiaan mutlak. Pasti. Ya, tidak ada. Mau orang yang dengar, orang yang ngomong sama semua. Cuma nampak happy-happy kan nggak mungkin kita nampakkan susah. Ya, semua sama. Makin santai, justru makin banyak masalah. Kenapa dia bisa santai? Karena KHMG ini kata santai. Ya, semua ada.
Tidak ada yang kebahagiaan mutlak. Makanya sering kita sampaikan, kita ini manusia adalah orang-orang yang selalu berusaha menutupi kelemahan kita. Pada hakikatnya kita lemah. Itulah hakikat kita. Nah, jadi la tasulakum ni'mah tasurruna biha illa bi firaqi ukhra takrahuna firaqaha. Tidak akan datang satu nikmat dengan sempurna yang kalian bahagia dengan nikmat itu, melainkan ada nikmat lain yang dicabut oleh Allah. Padahal kalian tidak mau berpisah dengan nikmat itu. Jadi oleh karena itu jangan terkejut, siap siaga selalu. Nah, makanya kalau ulama salafus saleh dulu, kalau dia merasa dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun tidak ada susah sedikit pun, selalu enak. Makin lama itu mereka makin susah, makin waspada kira-kira masalah apa yang akan dihadapi ke depan. Pasti ada. Baik dari masalah kecil sampai masalah besar. Udah beres semuanya, udah enak-enak semuanya, udah enak dengar khutbah Jumat, misalnya hari Jumat, sudah enak hati, sudah nyaman, sudah bahagia. Begitu mau pulang hilang senang, itu paling kurang. Ya kan? Paling kurang. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Pokoknya ada saja. Harus siap dan bengek-bengek. Nanti bengek kawah. Memang itulah kehidupan dunia. Bente dege gerok. Ada orang itu suka dege sama diri sendiri. Apalagi faktor umur itu, orang semakin bertambah umur makin suka bingkai bahkan sama diri sendiri. Tidak bisa, memang itu fakta kehidupan dunia. Ya, sudah bagus di sisi yang lain, kemudian di sisi ingatan makin lemah. Ada orang mentang-mentang dia cerdas, harus ingatannya juga bagus. Ada orang seperti itu. Begitu dia mengingat sesuatu jadi suka lupa, bingkai dia, marah sama diri sendiri. Alah, paken uang. Tidak boleh. Pokoknya tidak ada kenikmatan yang mutlak di dunia ini. Fa'malu, maka oleh karena itu fa'malu lima antum sa'iruna ilaihi wa khaliduna fihi. Oleh karena negeri dunia ini hanya satu fase di antara fase-fase yang lain yang sudah kita lewati, dan kita akan berangkat berpindah nanti dari kehidupan dunia kepada kehidupan berikutnya, dan akan sampai kepada tujuan akhir kita nanti. Maka oleh karena itu fa'malu lima antum sa'iruna ilaihi wa khaliduna fihi, beramallah, bersiaplah untuk kehidupan yang sedang kalian tuju nanti, kehidupan yang sebenar-benarnya itu kehidupan akhirat. Wa khaliduna fihi, dan kalian akan kekal nanti di kehidupan yang akhir itu. Nah, thumma, setelah Umar bin Abdul Aziz menyampaikan khutbahnya yang sangat singkat ini, thumma ghalabahul buka wa nazala. Umar bin Abdul Aziz tidak bisa menahan tangis. Dia tak menangis, kemudian dia tidak sanggup melanjutkan khutbahnya itu dan turun dari mimbar Jumat. Nah, kira-kira seperti itulah salah satu potongan khutbah Umar bin Abdul Aziz. Itu khutbah khalifah dulu. Khutbah khalifah dulu. Kalau umpama kita khutbah presiden dulu lah. Presiden-presiden sekarang mana ada khutbah seperti ini? Visi misi, membangun ini, buat itu, buat ini. Tapi yang dibuat tidak ada. Khutbah khalifah dulu seperti ini. Khutbah yang melunakkan hati, membawa kita ingat kepada akhirat, membuat kita menangis. Sebelum kita dibuat nangis, dia dulu menangis. Maka umat menjadi tentram, umat menjadi nikmat, umat menjadi ingat kepada Allah, umat menjadi ingat kepada akhirat. Kalau umat sudah ingat kepada akhirat, perkara dunia itu menjadi mudah, menjadi ringan. Semakin umat ini ingat, kita ingatkan kepada akhirat, maka kepentingan dunia semakin sedikit. Karena yang menjadi masalah hari ini susah mengatur umat ini, kepentingan dunianya terlalu berat. Beradu kepentingan dunia antara si fulan, ego. Maka solusinya adalah buat umat ini ingat akhirat.
Semakin dia ingat akhirat, semakin dia kurang selera dengan dunia. Ketika dia sudah kurang selera dengan dunia, sudah aman. Sudah aman, tidak perlu capek lagi kita mengurus, akan baik sendiri. Nah, kemudian waqala Ali karramallahu wajhah fi khutbatihi, dan berkata Ali karramallahu wajhah dalam khutbahnya. Jadi Ali bin Abi Thalib juga pernah menyampaikan dalam sebuah khutbahnya, usikum bitaqwallah wa tarka lid-dunya at-tarikah lakum wa in kuntum la tuhibbuna tarkaha. Kuwasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan meninggalkan terlena terhadap dunia, at-tarikah, yang dunia itu akan meninggalkan kalian. Jadi tinggalkanlah dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Kalau kita duluan yang meninggalkan dunia, kita pemenangnya. Tapi kalau dunia meninggalkan kita, kita kalah. Dia keji, nyobek, dia keji, dia kedai. Kata Ali, tinggalkanlah dunia yang meninggalkan kalian. Wa in kuntum la tuhibbuna tarkaha, sekalipun kalian tidak suka meninggalkan dunia itu, karena sudah terlalu nikmat dengan dunia, susah kita tinggalkan. Al-mabliyatu ajsamukum wa antum turiduna tajdidah. Dunia adalah tempat al-mabliyatu ajsamukum, yang tubuh kalian itu akan terus menuju kepada kehancuran, sedangkan kalian terus selalu ingin memperbaharuinya. Itu kan memang kehidupan dunia. Soleh selalu ingin tampil, padahal kehidupan dunia ini seperti kita sampaikan sebelumnya, waktu demi waktu tubuh kita makin melemah, makin berubah, makin kepada kehancuran. Kan itu pembahasan sebelumnya. Kalau kita misalnya cermin kita di rumah, setiap pagi kita bercermin, kita taruh kamera satu di dinding ke arah cermin. Jadi setiap pagi kita bercermin, direkam selama setahun, 10 tahun, 20 tahun. Kemudian kita replay lagi perjalanan wajah kita selama puluhan tahun. Akan kita saksikan bagaimana fisik wajah kita itu berubah. Dari wajah dulu masih muda-muda, ketat, kulit semua mulai mengerut. Demikian juga rambut yang dulu muda lebat, makin bertambah tahun makin jarang, lebatnya rambut makin ada yang rontok. Yang ini juga demikian, kening. Dulu masih muda, rambut masih segini, makin lama makin. Terima kasih.